Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santo Aris Panjaitan, NIM J1A119018. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang enzim. Sebelum lebih jauh mempelajari tentang metabolisme, terlebih dahulu kita harus memahami tentang enzim. Karena enzim ini berperan sangat penting dalam proses metabolisme, baik dalam katabolisme maupun dalam anabolisme. Maka, mari kita simak penjelasan tentang enzim berikut ini. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut enzimologi. Dan komponen keseluruhan enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari dua komponen. Yang pertama disebut dengan apoenzim, dan yang kedua disebut dengan kofaktor. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Dan kofaktor tersusun dari dua macam. Yang pertama disebut koenzim, dan yang kedua disebut gugus prostetik. Koenzim terdiri dari senyawa anorganik, sedangkan gugus prostetik tersusun dari senyawa anorganik. Apa itu enzim? Enzim merupakan protein atau molekul berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme. Perannya adalah sebagai katalis untuk reaksi kimia, di mana ini artinya enzim mendorong perubahan satu set reaktan atau substrat menjadi produk tertentu. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi, sedangkan bagian lain dari sisi aktif disebut allosterik. Sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat. Yang pertama, karena enzim tersusun dari protein, maka enzim adalah protein. Sedangkan yang kedua, sifat dari enzim yaitu termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, enzim berperan sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi, jika tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan waktu yang lama. Tetapi, jika suatu reaksi menggunakan enzim, maka reaksi tersebut berlangsung akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan tanpa enzim. Yang keempat, sifat enzim yaitu spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, bekerja bolak-balik atau reversible. Karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau memecah suatu substrat. Selanjutnya, enzim tidak ikut bereaksi karena peranan enzim di sini hanya untuk mempercepat reaksi. Selain itu, enzim juga berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi yang disebut energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka memerlukan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim. Karena jika suatu reaksi menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi. Jadi, energi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan tanpa enzim. Berdasarkan cara kerjanya, kerja enzim dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada teori lock and key atau yang disebut dengan teori kunci gembok. Menurut teori lock and key, sisi aktif dari enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maka bentuk enzim dengan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat. Tetapi, bentuk enzim atau enzim tidak ikut bereaksi. Kemudian yang kedua ada teori induced fit atau teori kecocokan yang terinduksi. Berbeda dengan teori lock and key, menurut teori induced fit ini, sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel. Meskipun bentuk enzim dengan bentuk substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat sehingga terjadi reaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi terhadap kerja enzim.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kerja enzim dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu suhu. Karena tadi di awal sudah disebutkan bahwa enzim bersifat termolabil. Untuk manusia, suhu optimum untuk enzim bekerja di kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius. Meskipun pada bakteri tertentu ada yang mencapai 70 derajat Celcius untuk suhu optimumnya. Selain suhu, ada pH atau derajat keasaman. Enzim hanya bekerja pada derajat keasaman tertentu, tergantung jenis enzimnya. Karena umumnya enzim bekerja pada pH antara 6 sampai 8. Tetapi ada juga enzim yang bekerja dalam kondisi asam, seperti enzim-enzim yang ditemukan di lambung, ada pepsin dan juga renin. Kemudian ada enzim yang efektif dalam kondisi basal, contohnya enzim-enzim yang ditemukan pada usus 12 jari, seperti tripsin dan juga amilase. Maka enzim yang efektif dalam kondisi asam tidak bisa bekerja dalam kondisi basal. Begitu juga dengan enzim yang bekerja efektif dalam kondisi netral, itu tidak bisa bekerja dalam kondisi asam ataupun basa. Selain derajat keasaman atau pH, juga ada konsentrasi. Konsentrasi di sini kita bedakan menjadi dua macam. Pertama, ada konsentrasi enzim, dan yang kedua, ada konsentrasi substrat. Semakin banyak enzim, sedangkan substratnya sedikit, maka reaksi akan berjalan sangat cepat. Begitupun sebaliknya, jika substratnya banyak, tetapi enzimnya sedikit, maka reaksi akan berjalan lambat. Yang terakhir yaitu inhibitor atau penghambat. Penghambat di sini kita bedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, ada yang disebut inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim. Sehingga, jika inhibitor sudah menempati sisi aktif enzim, substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian allosterik dari enzim, sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Jika sudah berubah, maka substrat tidak bisa bereaksi dengan enzim. Dan yang terakhir disebut inhibitor umpan balik. Nah, inhibitor umpan balik ini sebenarnya berasal dari hasil reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat yang akan direaksikan tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim, sehingga tidak terjadi reaksi. Itulah yang disebut dengan inhibitor. Itulah tadi penjelasan mengenai struktur enzim, kemudian sifat enzim, cara kerja enzim, dan juga faktor yang mempengaruhi terhadap kerja enzim. Terima kasih.